Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian hari ini. Kali ini Lone Ulun Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Seorang ayah di Banjarmasin tega mencabuli anak tirinya hingga melahirkan. Ratusan mahasiswa di Banjarmasin berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Penemuan bayi laki-laki di depan warung gegerkan warga Matraman, Kabupaten Banjar. Tersangka pencabulan berinisial PI warga Banjarmasin Utara ditangkap Satreskrim Polresta Banjarmasin. Pria berusia 47 tahun ini menyetubuhi anak tirinya yang masih di bawah umur. Gadis yang masih duduk di bangku kelas 2 SMA itu pun hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin Kompol Thomas Afrian saat gelar perkara Senin siang mengatakan, tersangka menggagahi korban sejak tahun 2021 lalu. Perbuatan bejat tersebut dilakukan tersangka karena tergiur kecantikan korban. Tindakan biadab ini dilakukan tersangka dengan ancaman akan menghabisi nyawa korban jika melawan dan melapor. Kurang lebih 1 tahun digauli, dilakukan persetubuhan, sudah melahirkan ya, melahirkan anak dari pelaku yang berjenis kelamin perempuan. Untuk motif dari tersangka atau pelaku sendiri, karena tersangka merasa tertarik dengan korban, yang mana parasnya korban yang merupakan anak tiri dari pelaku ini cantik menurut korban, sehingga si pelaku berhasrat ingin melakukan persetubuhan terhadap korban. Sedangkan untuk modus kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ini dilakukan pada saat rumah kosong, dalam hal ini yang ada tinggal pelaku dan korban. Tersangka akan dikenai pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Banjir yang merendam permukiman di Kecamatan Cempaka, Banjarbaru sudah surut. Sebelumnya banjir dengan ketinggian 60 hingga 70 cm merendam puluhan rumah di kawasan ini Senin lalu. Selasa pagi banjir sudah surut dan warga yang mengungsi di rumah kerabatnya juga telah pulang ke rumah masing-masing. Salah satu warga Risnawati mengatakan banjir mulai surut sejak Senin sore sekitar pukul 17 WITA. Jam 5 mulai turun kemarin. Jam 17 ya? Oke, jam 17 sore. Bu, kelihatannya Cempaka ini setelah turun hujan beberapa jam, banjir itu lantarannya kebanyakan kenapa? Pertama Pak Aipin lihat Pak, gotnya kededak. Nah, pian jagotnya nggak ada di situ Pak. Nah, bangunan yang ruko itu menutupi jalan parit juga, biarnya ada parit kecil, ada masuk juga, masuk ini malah ke rumah sini. Dia hujan situ mat, rumahnya yang utama banjir terus. Oh, nggih. Ya kan kededak ke sungai sana Pak. Ada anu tuh paritnya kededak. Jadi aliran air terganggu lah. Berdasarkan data BPBD Banjarbaru, banjir yang merendam permukiman di Kecamatan Cempaka berdampak kepada 1.348 warga. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Hampir japuk semua.
Akibat hujan lebat, sejumlah jalan protokol dan jalan permukiman di Banjarmasin terendam banjir Senin lalu. Sampai dituhut bang lah. Hingga Selasa kemarin, air hujan masih menggenangi sejumlah jalan tersebut. Kepala BPBD Fahru Raji membenarkan, jalan masih tergenang namun ketinggian air sudah mulai menurun. Menurutnya air hujan masih menggenangi jalan karena drainase yang tersumbat. Ya memang dari pagi kita memang dilanda hujan yang cukup deras ya kan, dan durasinya juga agak panjang sehingga memang beberapa ruas jalan kita, jalan utama maupun ruas jalan pemukiman itu memang tergenang gitu kan, dengan ketinggian rata-rata antara 5 sampai 30 cm. Itu rata-rata. Ya. Dan memang menjelang siang itu sebagian sudah kering. Hanya ada beberapa titik yang masih terjadi genangan. Itu memang hasil di lapangan sebenarnya memang drainasenya bermasalah, dan itu yang memang saat ini sedang ditangani oleh PUPR. BPBD akan berkoordinasi dengan PUPR untuk mengatasi drainase yang tersumbat itu. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Seorang ayah di Banjarmasin tega mencabuli anak tirinya hingga melahirkan. Ratusan mahasiswa di Banjarmasin berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Penemuan bayi laki-laki di depan warung gegerkan warga Matraman, Kabupaten Banjar. Ratusan mahasiswa menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD Kalimantan Selatan, kawasan Lambu Mangkurat, Banjarmasin Tengah, Selasa sore. Sambil memegang sejumlah bendera dan spanduk, mereka berorasi di depan para legislator. Mahasiswa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak BBM yang ditetapkan pemerintah sejak Sabtu lalu. Menurut mereka, kenaikan harga BBM memberatkan masyarakat karena perekonomian saat ini sedang sulit akibat pandemi COVID-19. Kami kesusahan, Pak. Kami kesusahan. Apa kata beliau? Apa kata mereka? Tolong mahasiswa bantu untuk menyuarakan aspirasi. Mereka menuntut pemerintah segera menurunkan kembali harga BBM. Meminta sikap dari Dewan untuk, terutama Dewan Provinsi Kalsel ya, untuk menolak kenaikan harga BBM subsidi ini, yang tentunya ini sangat berimbas tidak baik kepada masyarakat tentunya. Selain itu kita juga meminta pada Dewan untuk lebih fokus kepada bagaimana memberantas mafia minyak ini, mafia BBM ini, terutama yang di Kalimantan Selatan. Kita tidak ingin bahwasannya sebenarnya bukan anggaran subsidi yang terlalu besar, namun terlalu banyak kebocoran terkait dengan mafia-mafia ini yang sangat merajalela. Anggota DPRD Kalsel Gusti Abidin Sah mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Prinsipnya kami di PRD Provinsi ini menerima aspirasi masyarakat. Jadi insya Allah ini nantinya setelah nanti ada beberapa lagi yang akan menyampaikan aspirasi, baru nanti insya Allah akan kita undang untuk duduk bersama-sama. Jadi mungkin dari perwakilan PMI ada 3 orang atau 5 orang, kita undang dari BEM sekian orang, nanti kita akan sama-sama berdiskusi untuk menyampaikan kesepakatan bersama dengan DPR atas usul-usul mereka dan melangkah kenaikan harga BBM ini. Usai menyampaikan aspirasi, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib.
Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Harga BBM baru yang diterapkan pemerintah pada Sabtu lalu dikeluhkan oleh nelayan Desa Batakan, Kabupaten Tanah Laut. Akibat kenaikan harga, BBM bersubsidi jenis solar yang merupakan kebutuhan utama mereka untuk melaut, kini sulit didapat. Sebelumnya pemerintah menaikkan harga solar dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter. Salah satu nelayan, Karyadi, mengatakan akibat kenaikan tersebut, kini solar sangat sulit didapat di SPBU. Sedangkan di pedagang eceran, harganya sangat mahal yakni berkisar Rp15 hingga Rp16.000 per liter. Ia bersama ratusan nelayan di desa ini kesulitan mendapat bahan bakar tersebut, sehingga sudah beberapa hari tidak melaut. Emang semakin naik, Pak. Dari yang biasa sekitar 10.000 jadi 15,5, 16. Itu pun minyaknya pada tapi ada juga, Pak. Susah malah nih. Ya. Jadi untuk mendapatkan solar kayak apa caranya, Pak? Ini kebutuhan pian. Kadang memang ada yang murah itu yang cuma sebulan sekali kan? Sebulan 2 kali. Dua kali. Itu Dapatnya itu sekitar 14 liter satu orang. 14 liter satu nelayan. Satu nelayan. Berapa nelayan? Nelayan Desa Batakan mendesak pemerintah menurunkan kembali harga BBM solar agar mereka bisa melaut lagi. Dari Kabupaten Tanah Laut, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM dikeluhkan para pengemudi kapal wisata susur sungai di Kota Banjarmasin. Salah satu pengemudi, Iki, mengatakan kenaikan harga menyebabkan BBM solar sulit didapat di SPBU, sementara di pedagang eceran harganya melonjak. Di SPBU harga solar kini Rp6.800 per liter, sedangkan di pedagang eceran Rp14.000 per liternya. Agar tidak merugi, ia dan pengemudi kapal lainnya sepakat menaikkan tarif wisata susur sungai. Tarif wisata susur sungai ke Pulau Kembang naik dari Rp400.000 menjadi Rp450.000. Masyarakat sudah mendengar isunya bahwa pemerintah akan menaikkan solar bersubsidi. Jadi seminggu sebelum pemerintah menaikkan harga BBM nih, kami beli solar itu dasar emang sudah naik. Karena kami belinya di eceran, Rp14.000 seliter. Nah, jadi untuk kenaikan tarif itu kami mematok harga kalau bentan aja satu jurusan bentan. Berapa Bang naiknya, Bang? Dari harga Rp400.000 ke Rp450.000. Ya harapannya lah untuk pemerintah terkait ya tolonglah perhatikan seperti motor ini kan kami sangat memerlukan bahan bakar solar nih yang bersubsidi. Ya kalau bisa ada jalur khusus lah untuk kelompok wisata ini kan kami mitra binaan pariwisata Banjarmasin kan minta jalur khusus gitu untuk pengisian solar. Pengemudi kapal wisata berharap pemerintah menyediakan jalur khusus pengisian solar di SPBU untuk mereka. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Seorang ayah di Banjarmasin tega mencabuli anak tirinya hingga melahirkan. Ratusan mahasiswa di Banjarmasin berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM.
Penemuan bayi laki-laki di depan warung gegerkan warga Matraman, Kabupaten Banjar. Warga di kawasan Matraman, Kabupaten Banjar digegerkan penemuan bayi. Bayi malang tersebut ditemukan warga di depan salah satu warung pinggir jalan dengan ditutupi selembar selimut. Bayi berjenis kelamin laki-laki ini selanjutnya dibawa ke puskesmas terdekat untuk pemeriksaan kesehatan. Kepala Puskesmas Risnawati mengatakan kondisi bayi sehat dan berat badannya 3 kg. Alhamdulillah bayinya sehat, napasnya 47 kali per menit, terus organ tubuhnya alhamdulillah tidak ada kelainan, bagus, bayinya cakep, berjenis kelamin laki-laki, berat badan 3 kilo kurang, 3 kilo kurang lebihnya karena itu kan berat badan kotor ya, panjang badan 52 cm. Bayi ini akan diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Banjar untuk dirawat sementara waktu. Polisi masih menyelidiki penyebab bayi tersebut ditinggalkan orang tuanya. Pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Perubahan tahun 2022 Banjarmasin dipercepat. Wakil Ketua DPRD Tugiatno mengatakan pembahasan APBD Perubahan dipercepat karena realisasinya tinggal beberapa bulan lagi. Menurutnya pembahasan APBD Perubahan Banjarmasin 2022 ditargetkan selesai Rabu hari ini. RAPBD tahun 2023 setelah selesai pembahasan RAPBD Perubahan 2022 ini. Oh, jadi kada dibahas di tingkat Banggar lagi betul? Bisa komisi. Iya, kami Badan Anggaran meminta merekomendasikan ke komisi untuk membahas APBD Perubahan tahun 2022. Nanti kan kami di Badan Anggaran tinggal menunggu rekomendasi dari komisi-komisi apa yang harus kami lanjuti. Selama berapa hari ketua rapatnya? Ini 2 hari, Senin sama Selasa. Jadi Rabu Kamis kan kami sudah bisa membahas anggaran di perubahan ini. Untuk mempersingkat waktu, Badan Anggaran Banggar DPRD melibatkan sejumlah komisi dan SKPD terkait dalam pembahasan APBD Perubahan 2022 ini. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Inilah masjid bambu berbentuk kapal yang berada di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Masjid bernama Kiai Haji Abdul Qadir Hasan ini lebih dikenal dengan Masjid Bambu karena 90% bangunannya terbuat dari bambu. Masjid yang berada tak jauh dari objek wisata Kiram ini belakangan cukup ramai dikunjungi warga karena bentuknya yang menyerupai kapal dinilai cukup unik dan menarik perhatian. Masjid yang berdiri di lahan hibah masyarakat seluas 7.900 meter persegi ini dibangun oleh pemerintah Kalimantan Selatan pada pertengahan tahun 2020 dan baru selesai pada akhir Maret 2021 lalu. Bangunan masjid sendiri memiliki luas 610 meter persegi, terdiri dari 2 lantai dan mampu menampung sekitar 400 jemaah. Masjid yang dibangun dengan biaya 11,9 miliar rupiah ini menggunakan bambu jenis apus dan petung yang didatangkan dari Pulau Jawa. Kedua jenis bambu itu bisa bertahan hingga 30 tahun jika dirawat dengan baik. Pengurus Masjid Bambu Haji Asmaniansah mengatakan, masjid ini dibangun berbentuk menyerupai kapal untuk melambangkan kekokohan seperti kokohnya kapal Nabi Nuh.
mengambil sejarah perahunya Nabi Nuh. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Memang bentuknya seperti perahu ya Pak? Iya, sengaja bentuk perahu. Ada berapa lantai Pak Haji? Dan fungsinya apa aja? Masjid ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama atau lantai dasar itu untuk tempat wudhu dan toilet, dan lantai atas itu untuk ruang masjid. Keunikan masjid bambu berbentuk kapal membuat banyak warga ingin mengunjunginya. Bahkan warga dari luar daerah yang kebetulan melintas di wilayah Kabupaten Banjar pun menyempatkan diri untuk mampir melaksanakan ibadah salat sekaligus melihat secara langsung keunikan masjid tersebut. Masjid bambu sungguh indah, lain dari yang lain. Jadi kami bisa untuk kesini, bertandang ke sini untuk melihat langsung untuk sholat zuhur sekalian di sini. Nah, setelah Ibu datang ke masjid ini, kesan apa yang Ibu dapat? Kesannya sungguh baik sekali karena strukturnya terbuat dari bambu dan berbentuk seperti kapal dari luar. Jadi pas kami masuk sungguh baik sekali strukturnya, terbuat dari bambu, dan mudah-mudahan yang membuatnya terinspirasi mungkin dari kapal Nabi. Selain melaksanakan salat, warga yang berkunjung ke masjid bambu berbentuk kapal ini juga tak ingin menyanyiakan bentuk estetik dari masjid ini, sehingga foto bersama maupun swafoto seakan wajib bagi mereka. Masyarakat yang berkunjung ke masjid bambu ini diimbau menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai niat berwisata religi malah berujung tertular penyakit COVID-19. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Seorang ayah di Banjarmasin tega mencabuli anak tirinya hingga melahirkan. Ratusan mahasiswa di Banjarmasin berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Penemuan bayi laki-laki di depan warung gegerkan warga Matraman, Kabupaten Banjar. Tersangka pencabulan berinisial PI warga Banjarmasin Utara ditangkap Satreskrim Polresta Banjarmasin. Pria berusia 47 tahun ini menyetubuhi anak tirinya yang masih di bawah umur. Gadis yang masih duduk di bangku kelas 2 SMA itu pun hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin Kompol Thomas Afrian saat gelar perkara Senin siang mengatakan, tersangka menggagahi korban sejak tahun 2021 lalu. Perbuatan bejat tersebut dilakukan tersangka karena tergiur kecantikan korban. Tindakan biadab ini dilakukan tersangka dengan ancaman akan menghabisi nyawa korban jika melawan dan melapor. Kurang lebih 1 tahun digauli, dilakukan persetubuhan, sudah melahirkan ya, melahirkan anak dari pelaku yang berjenis kelamin perempuan. Untuk
motif dari tersangka atau pelaku sendiri karena tersangka merasa tertarik dengan korban, yang mana parasnya korban yang merupakan anak tiri dari pelaku ini cantik menurut korban, sehingga si pelaku berhasrat ingin melakukan persetubuhan terhadap korban. Sedangkan untuk modus kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ini dilakukan pada saat rumah kosong, dalam hal ini yang ada tinggal pelaku dan korban. Tersangka akan dikenai pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Banjir yang merendam permukiman di Kecamatan Cempaka, Banjarbaru sudah surut. Sebelumnya banjir dengan ketinggian 60 hingga 70 cm merendam puluhan rumah di kawasan ini Senin lalu. Selasa pagi banjir sudah surut dan warga yang mengungsi di rumah kerabatnya juga telah pulang ke rumah masing-masing. Salah satu warga Risnawati mengatakan banjir mulai surut sejak Senin sore sekitar pukul 17 WITA. Jam 5 mulai turun kemarin. Jam 17 ya? Jam 17 sore. Bu, kelihatannya Cempaka ini setelah turun hujan beberapa jam, banjir itu lantarannya kebanyakan kenapa? Pertama Pak Pian lihat aja Pak, gotnya kededak. Apa pian jagotnya nggak ada di situ Pak. Bangunan yang ruko itu menutupi jalan parit juga, biarnya ada parit kecil, ada masuk dulu, masuk ini ke rumah sini. Biar hujan satu mat, rumahnya yang utama banjir terus. Oh, nggih. Ya kan kededak ke sungai sana Pak. Ada tuh paritnya kededak. Jadi aliran air terganggu lah. Berdasarkan data BPBD Banjarbaru, banjir yang merendam permukiman di Kecamatan Cempaka berdampak kepada 1.348 warga. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Hampir japuk semua. Akibat hujan lebat, sejumlah jalan protokol dan jalan permukiman di Banjarmasin terendam banjir Senin lalu. Sampai dituhut bang lah. Hingga Selasa kemarin, air hujan masih menggenangi sejumlah jalan tersebut. Kepala BPBD Fahru Raji membenarkan, jalan masih tergenang namun ketinggian air sudah mulai menurun. Menurutnya air hujan masih menggenangi jalan karena drainase yang tersumbat. Ya memang dari pagi kita memang dilanda hujan yang cukup deras ya kan, dan durasinya juga agak panjang sehingga memang beberapa ruas jalan kita, jalan utama maupun ruas jalan pemukiman itu memang tergenang gitu kan, dengan ketinggian rata-rata antara 5 sampai 30 cm. Itu rata-rata. Ya. Dan memang menjelang siang itu sudah sebagian sudah kering. Hanya ada beberapa titik yang masih terjadi genangan. Itu memang hasil di lapangan sebenarnya memang drainasenya bermasalah, dan itu yang memang saat ini sedang ditangani oleh PUPR. BPBD akan berkoordinasi dengan PUPR untuk mengatasi drainase yang tersumbat itu. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi, lawan buhan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.